Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Arif Nurdiansyah. Saya dari kelas IT 302 Prodi PJJ Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah tugas UAS dari mata kuliah Sistem Operasi. Langsung saja kita masuk ke dalam jawaban yang pertama. Sini ada sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang menjadi penghubung antara perangkat keras komputer seperti prosesor, memori, dan perangkat input atau output. Dengan aplikasi yang dijalankan pengguna, ini adalah perangkat lunak yang paling mendasar dalam suatu sistem komputer yang bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya, eksekusi program, dan menyediakan antar muka bagi pengguna untuk berinteraksi dengan komputer. Dan berikut adalah beberapa fungsi utama dari sistem operasi. Yang pertama, manajemen sumber daya. Sistem operasi mengatur penggunaan sumber daya komputer seperti CPU, memori, penyimpanan, dan perangkat input atau output. Ini memastikan bahwa sumber daya ini digunakan secara efisien dan efektif oleh program yang berjalan. Yang kedua, eksekusi program. Sistem operasi bertanggung jawab untuk menjalankan program-program yang diinginkan oleh pengguna atau sistem. Ini mengatur eksekusi program dari awal hingga selesai. Yang ketiga, manajemen memori. Sistem operasi mengelola memori komputer dengan mengatur alokasi dan dealokasi ruang memori untuk program yang berjalan. Ini memastikan bahwa setiap program memiliki akses ke memori yang cukup dan mencegah tumpang tindih atau interferensi antara program. Yang keempat, manajemen sistem berkas. Sistem operasi menyediakan mekanisme untuk membuat, mengedit, menghapus, dan mengorganisir file dan direktori dalam sistem. Ini juga memastikan keamanan data dengan mengatur akses file dan direktori. Yang kelima, manajemen perangkat input atau output. Sistem operasi mengatur interaksi antara perangkat input ataupun output seperti keyboard, mouse, printer, dan disk dengan sistem komputer dan program-program yang berjalan. Ini memastikan bahwa data dapat masuk dan keluar dari sistem dengan benar. Yang terakhir, antarmuka pengguna. Sistem operasi menyediakan antarmuka bagi pengguna untuk berinteraksi dengan komputer, baik melalui antarmuka baris perintah atau antarmuka grafis. Ini memungkinkan pengguna untuk menjalankan program, mengelola file, dan melakukan tugas-tugas lainnya dengan mudah. Jadi dengan fungsi-fungsi ini, sistem operasi menciptakan lingkungan yang dapat digunakan untuk menjalankan program-program aplikasi dan memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan komputer dengan cara yang efisien dan efektif. Lanjut kita masuk ke jawaban yang nomor 2, yaitu sistem operasi open source dan closed source memiliki beberapa perbedaan dalam karakteristiknya. Berikut adalah beberapa karakteristik dari masing-masing. Yang pertama, sistem operasi open source. Kode sumber terbuka. Karakteristik utama dari sistem operasi open source adalah bahwa kode sumbernya tersedia untuk publik. Ini berarti siapapun dapat melihat, memodifikasi, dan mendistribusikan ulang kode tersebut sesuai dengan lisensi yang berlaku. Yang kedua, komunitas pengembang yang aktif. Sistem operasi open source seringkali didukung oleh komunitas pengembang yang besar dan aktif. Ini berarti ada banyak kontributor yang terlibat dalam pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan sistem operasi. Yang ketiga, transparansi. Karena kode sumbernya terbuka untuk publik, ada tingkat transparansi yang tinggi dalam hal bagaimana sistem operasi tersebut bekerja. Pengguna dan pengembang memiliki akses ke detail implementasi dan dapat memeriksa keamanan serta keandalan sistem dengan lebih baik. Yang keempat, fleksibilitas dan kostumisasi. Pengguna memiliki kebebasan untuk mengubah dan menyesuaikan sistem operasi sesuai kebutuhan mereka. Mereka dapat menyesuaikan konfigurasi, menambah fitur-fitur baru, atau bahkan membuat versi modifikasi dari sistem operasi tersebut. Yang kelima, biaya rendah atau gratis. Sistem operasi open source seringkali tersedia secara gratis atau dengan biaya yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan sistem operasi closed source. Ini membuatnya menjadi pilihan yang menarik untuk organisasi atau individu dengan anggaran yang terbatas. Oke, kita lanjut ke dalam sistem operasi closed source. Yang pertama, kode sumber tidak tersedia. Sistem operasi closed source memiliki kode sumber yang tidak tersedia untuk publik. Ini berarti hanya pihak yang memproduksi atau memiliki lisensi khusus yang memiliki akses ke kode sumber tersebut. Yang kedua, pengembangan terpusat. Pengembangan dan pemeliharaan sistem operasi closed source biasanya dilakukan oleh satu entitas atau perusahaan yang memiliki hak kekayaan intelektual atau kode tersebut.
Ini membuat pengembangan lebih terpusat dan terkendali. Yang ketiga, keterbatasan kostumisasi. Pengguna sistem operasi closed source memiliki keterbatasan dalam hal kostumisasi dan modifikasi sistem. Mereka harus bergantung pada fitur-fitur yang disediakan oleh pengembang dan mungkin tidak memiliki kontrol penuh atas konfigurasi sistem. Yang keempat, keamanan dan dukungan. Sistem operasi closed source biasanya disertai dengan jaminan keamanan dan dukungan dari pihak yang memproduksi atau mendistribusikan sistem tersebut. Pengguna dapat mengandalkan penyedia untuk memberikan pembaruan keamanan dan bantuan teknis jika diperlukan. Yang kelima, biaya yang mungkin lebih tinggi. Sistem operasi closed source seringkali memiliki biaya lisensi yang harus dibayar oleh pengguna. Meskipun beberapa dapat memiliki biaya awal yang rendah, biaya jangka panjang seperti biaya lisensi dan pembaruan dapat meningkatkan biaya pengguna sistem operasi tersebut. Kita lanjut ke dalam jawaban yang nomor 3, yaitu skema dasar dari sebuah sistem komputer. Jadi skema dari sebuah sistem komputer mencakup beberapa komponen utama yang bekerja bersama untuk menjalankan tugas-tugas komputasi. Dan berikut adalah gambaran skema dari sebuah sistem komputer. Yang pertama, unit pemrosesan pusat atau Central Processing Unit atau yang biasa kita sebut CPU. CPU adalah otak dari sistem komputer. Ini bertanggung jawab untuk mengeksekusi instruksi-instruksi dari program-program yang berjalan dan melakukan operasi-operasi pemrosesan data. Terdiri dari unit kontrol yang mengatur eksekusi instruksi dan unit aritmetika logika yang melakukan operasi aritmetika dan logika. Yang kedua, memori utama atau main memory. Memori utama digunakan untuk menyimpan program-program yang sedang berjalan dan data yang diperlukan oleh CPU untuk melakukan operasi pemrosesan. Terbagi menjadi dua jenis, RAM (Random Access Memory) yang menyimpan data yang dapat diakses secara acak, dan ROM (Read Only Memory) yang berisi instruksi-instruksi penting yang diperlukan saat booting sistem. Yang ketiga yaitu penyimpanan massa atau mass storage. Penyimpanan massa digunakan untuk menyimpan data secara permanen yang bertahan bahkan ketika komputer dimatikan, termasuk perangkat seperti hard disk, solid state drive atau SSD, dan perangkat penyimpanan eksternal lainnya. Yang keempat, perangkat input atau input device. Perangkat input digunakan untuk memasukkan data atau instruksi ke dalam sistem komputer. Contohnya termasuk keyboard, mouse, trackpad, dan perangkat input lainnya. Yang kelima yaitu perangkat output device. Perangkat output digunakan untuk menampilkan hasil dari pemrosesan data oleh sistem komputer. Contohnya termasuk monitor, printer, speaker, dan perangkat output lainnya. Selanjutnya ada bus system atau sistem bus. Bus system adalah jalur komunikasi yang menghubungkan berbagai komponen dalam sistem komputer seperti CPU, memori, dan perangkat I atau O. Terdiri dari beberapa jenis bus seperti bus data, bus alamat, dan bus control yang memfasilitasi transfer data dan instruksi antara komponen-komponen tersebut. Yang terakhir ada perangkat lunak atau software. Perangkat lunak adalah instruksi-instruksi yang dieksekusi oleh CPU untuk menjalankan program-program yang melakukan tugas-tugas tertentu. Terbagi menjadi dua jenis utama, perangkat lunak sistem atau sistem software yang mengelola sumber daya komputer dan memberikan antarmuka bagi pengguna, dan perangkat lunak aplikasi atau application software yang dibuat untuk tujuan-tujuan khusus oleh pengguna. Jadi skema dasar ini memberikan gambaran umum tentang bagaimana komponen-komponen tersebut saling berinteraksi dalam sebuah sistem komputer untuk melakukan pemrosesan data dan menjalankan berbagai aplikasi. Kita masuk ke jawaban yang nomor 4, yaitu penjelasan secara lengkap mengenai konsep perangkat input, proses, output, dan memori. Jadi berikut adalah penjelasan secara lengkap mengenai konsep perangkat input, proses, output, dan memori beserta perangkatnya. Oke, untuk perangkat input device. Perangkat input adalah perangkat keras yang digunakan untuk memasukkan data atau instruksi ke dalam sistem komputer.
Data yang dimasukkan dapat berupa teks, gambar, suara, atau instruksi yang akan diproses oleh komputer. Perangkat input memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan komputer dan mengirimkan informasi ke dalam sistem. Dan berikut adalah beberapa contoh perangkat input. Yang pertama, keyboard digunakan untuk memasukkan teks, angka, dan perintah ke dalam komputer. Selanjutnya, mouse digunakan untuk menggerakkan kursor dan memilih objek di layar komputer. Selanjutnya, trackpad mirip dengan mouse, digunakan untuk menggerakkan kursor dan memilih objek, biasanya ditemukan pada laptop. Selanjutnya, scanner digunakan untuk mengkonversi dokumen fisik atau gambar menjadi format digital. Selanjutnya, mikrofon digunakan untuk merekam suara dan memasukkan audio. Selanjutnya, kamera digunakan untuk mengambil gambar dan merekam video. Kita masuk ke proses selanjutnya, yaitu proses atau processing. Proses merujuk pada aktivitas pemrosesan data yang dilakukan oleh CPU atau Central Processing Unit dalam sistem komputer. Pada tahap ini, CPU menjalankan instruksi-instruksi yang diberikan oleh program-program untuk melakukan operasi aritmetika, logika, dan manipulasi data lainnya. Proses ini merupakan inti dari operasi komputer dan melibatkan penggunaan sumber daya komputer seperti CPU, memori, dan perangkat input atau output. Contoh operasi yang dilakukan selama proses adalah perhitungan matematika, manipulasi data, pengambilan keputusan, dan eksekusi perintah. Proses juga dapat melibatkan penggunaan perangkat lunak dan algoritma untuk mencapai hasil tertentu. Kita masuk ke proses selanjutnya, yaitu perangkat output device. Perangkat output adalah perangkat keras yang digunakan untuk menampilkan hasil dari pemrosesan data oleh sistem komputer. Perangkat ini mengubah data yang telah diproses menjadi format yang dapat dilihat, didengar, atau dipersepsikan oleh pengguna. Berikut adalah beberapa contoh perangkat output. Yang pertama, monitor digunakan untuk menampilkan teks, gambar, video, dan antarmuka grafis lainnya. Selanjutnya ada printer digunakan untuk mencetak dokumen, gambar, dan grafik ke media kertas atau media cetak lainnya. Selanjutnya ada speaker digunakan untuk mengeluarkan suara atau audio seperti musik, efek suara, dan percakapan. Selanjutnya ada proyektor digunakan untuk memproyeksikan gambar atau video besar ke layar atau permukaan yang lebih besar lainnya. Selanjutnya yaitu kita masuk ke dalam memori. Memori adalah komponen penting dalam sistem komputer yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang diperlukan untuk menjalankan program-program. Memori menyediakan ruang penyimpanan yang cepat dan dapat diakses oleh CPU dan perangkat lainnya. Dan terdapat beberapa jenis memori dalam sistem komputer. Yang pertama, RAM, Random Access Memory. Memori yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi sementara yang diperlukan oleh CPU saat menjalankan program-program. Yang kedua, ROM, Read Only Memory. Memori yang berisi instruksi-instruksi yang tidak dapat berubah dan diperlukan saat booting sistem. Yang ketiga ada cache memory. Memori kecil dan cepat yang digunakan untuk menyimpan data yang sering diakses oleh CPU untuk meningkatkan kinerja sistem. Yang keempat ada virtual memory, area di hard disk yang digunakan oleh sistem operasi untuk menyimpan data yang tidak cukup muat di RAM saat itu. Dengan kombinasi perangkat input untuk memasukkan data, proses untuk memproses data, perangkat input untuk menampilkan hasilnya, dan memori untuk menyimpan data dan instruksi, sistem komputer dapat menjalankan berbagai tugas dan aplikasi dengan efisien. Kita masuk ke jawaban nomor 5, yaitu langkah-langkah umum untuk menginstal Windows 10. Jadi berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, persiapkan media instalasi, yaitu siapkan media instalasi Windows 10 bisa berupa USB flash drive bootable atau DVD instalasi, atau unduh file ISO Windows 10 dari situs resmi Microsoft jika Anda belum memilikinya. Yang kedua, sesuaikan pengaturan BIOS atau UEFI dengan cara boot komputer Anda ke menu BIOS atau UEFI dan pastikan pengaturan boot order disesuaikan sehingga komputer dapat boot dari media instalasi yang Anda siapkan. Selanjutnya nomor 3, mulai instalasi. Setelah pengaturan boot disesuaikan, reboot komputer Anda dan boot dari media instalasi Windows 10. Pilih bahasa, zona waktu, dan preferensi lainnya sesuai kebutuhan Anda. Yang keempat, mulai instalasi Windows, yaitu dengan cara klik Install Now untuk memulai proses instalasi.
Kemudian masukkan kode produk. Jika diminta, masukkan kode produk Windows 10 Anda. Jika Anda memiliki kunci produk, masukkan. Jika tidak, Anda dapat memilih opsi I don't have a product key dan memasukkan kunci produk nanti. Yang nomor 6 yaitu pilih jenis instalasi. Pilih jenis instalasi yang Anda inginkan. Pilih custom, install Windows only atau advance untuk instalasi bersih atau upgrade jika Anda ingin memperbarui versi Windows yang sudah ada. Yang nomor 7, partisi hard drive. Pilih partisi tempat Anda ingin menginstal Windows 10. Anda bisa memilih partisi yang sudah ada atau membuat partisi baru. Ikuti petunjuk layar untuk melanjutkan. Yang ke-8, instalasi proses. Tunggu proses instalasi selesai. Komputer akan reboot beberapa kali selama proses instalasi. Selanjutnya setup. Setelah instalasi selesai, ikuti instruksi untuk mengatur nama pengguna, kata sandi, dan preferensi lainnya. Yang nomor 10 yaitu aktivasi Windows. Setelah Windows terinstall, Anda mungkin perlu mengaktifkannya. Jika Anda telah memasukkan kunci produk, Windows akan diaktifkan secara otomatis. Jika tidak, Anda dapat memasukkan kunci produknya nanti. Yang nomor 11, instalasi driver dan perangkat lunak tambahan. Setelah Windows diinstal, install driver perangkat keras yang diperlukan, seperti driver kartu grafis, driver suara, dan lain-lain, dan perangkat lunak tambahan yang Anda butuhkan. Yang terakhir yaitu update Windows. Pastikan untuk menjalankan Windows Update untuk mendapatkan pembaruan keamanan dan fitur terbaru dari Windows. Setelah menyelesaikan langkah-langkah ini, komputer Anda akan siap digunakan dengan sistem operasi Windows 10 yang baru diinstal. Pastikan untuk mencadangkan data penting sebelum melakukan instalasi untuk menghindari kehilangan data. Oke, sekian saja itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.